Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Khairunisa, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang soal UTS Hukum Pidana yang dosen pengajarnya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Pak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Soal nomor 1, jelaskan pentingnya asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana. 2. Sebutkan sanksi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Beri contohnya dengan memperhatikan locus delicti dan locus temporis. 3. Jelaskan perbedaan antara Friedberg dan Onslag van alle Rechtsvervolging serta bagaimana konsekuensinya. 4. Buat contoh suatu pasal dalam KUHP dengan uraikan unsur-unsur tindak pidana. Dalam kurung tidak diperkenankan sama pasalnya. 5. Sebutkan, jelaskan, dan beri contoh cara-cara pembaharuan hukum pidana. 6. Berikan analisis menurut pendapat saudara terhadap perbandingan KUHP dan RUU KUHP. Jawabannya, nomor 1. Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan di seluruh hukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenangan-wenangan penguasa. Asas kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. 5. Deskriminalisasi. Suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, dalam kurung memandulkan delik. Contohnya, 1. Pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, dalam kurung sifatnya terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, dalam kurung penciptaan delik baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS _1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Senwaji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 _1965 JO pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Depenalisasi. Suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Mitigating. Suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. 3. Perbedaan Friedberg dan Onslag van alle Rechtsvervolging adalah Friedberg dalam kurung putusan bebas, yaitu tidak dapat diajukan upaya hukum banding, dan
KUHP tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, Ontslag van alle respelpoging dalam kurung putusan lepas, yaitu tidak dapat diajukan upaya hukum biasa dan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan putusan lepas diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP. Perbedaan kedua jenis putusan ini terjadi konsekuensi dari paham dualistis yang dianut dalam KUHP. Dalam aliran dualistis, unsur tindak pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana. Akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas dalam kurung Friedsprak, tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kurung Ontslag van alle respelpoging, atau biasa disingkat dengan sebutan putusan lepas. 4. Setiap penanggung jawab usaha. Pasal 48 KUHP dalam kurung alasan pembenar: 1. Barang siapa. 2. Melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa dalam kurung overmatch. 3. Tidak dipidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.